Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu Recording wa in progress. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana khidmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kajian As-Sifah Ba'da Subuh ya, yang senantiasa istiqomah setiap pagi yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah hati kita dilapangkan, langkah kaki kita dimudahkan ya untuk mengikuti berkumpul di majelis ilmu. Ini tentu pilihan Allah, bukanlah semata-mata karena kita mampu, kita sehat, bukan, karena Allah menurunkan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari kepada kita. Baiklah, ya kita baca Al-Quran, kemudian kita mencoba memahami, menelaah, kemudian setelah itu usahakanlah kita mengamalkan. Dan ada tugas bagi kita-kita semua ini yang sudah mengerti, ajaklah orang lain untuk mengerti Al-Quran sebagaimana kita mengerti Al-Quran. Jadi program kita ini setiap hari itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Orang lain kita pikirkan itu mbak sana belum bisa baca, itu gunanya belum benar dan lain-lainnya. Itu kita harus memikirkan juga. Atau bisa mengerti. Tapi kalau sudah diajak tidak mau ya sudah. Karena kata Allah Ta'ala, innaka latahdi man ahbabta, sesungguhnya kau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Anaknya, istrinya, suaminya tidak bisa. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kita sudah sampaikan aja. Kalau sudah sampaikan dia mau menerima, alhamdulillah. Gak menerima, ya sudah, itu kan kehendak Allah Ta'ala. Hati kita yang memiliki Allah. Ya, kadang-kadang dibalikkan ke sini, jadi dibalikkan ke sana. Maka kita senantiasa sebelum salam itu baca, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabit qalbi ala dinik, ya, kokohkan hati kami ini di dalam beragama Islam ini. Ya, itu kita baca sebelum salam, setiap kali sholat, maka kita akan nanti tidak terasa terkokohkan hati kita ini. Ya muqallibal qulub, ya wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, ya, kokohkan hati kami di dalam agama ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya supaya bisa senantiasa berzikir kepadamu dan bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan senantiasa mengikuti perintah dan larangan. Baiklah, ya. Kita baca surat yang dibaca adalah surat An-Nur. Nanti surat An-Nur itu sisinya hukum-hukum. Saya senang sekali ini. Saya sedang baca. Dan saya baca tidak satu kali tentunya karena memahami itu gak gampang dan ternyata ya. Diulang-ulang. Ya sedikit bisa disampaikan. Nanti kan ditambah lagi sama Allah Ta'ala pemahamannya. Baiklah. Monggo Bu Lina yang membaca. Ya Bu Lina itu Bu Nani itu senang kalau saya bawa Bu Lina, itu katanya senang. Ya saya pernah dikasih tahu Bu Nani, saya senang kalau yang baca Bu Lina.
Maka bulina baca yang ikhlas karena Allah, jangan ingin puji, jangan ingin disanjung, karena semata-mata karena Allah. Maka Bu. Insyaallah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Ya'idukumullahu an ta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minin. Wa yubayyinullahu lakumul ayat. Wallahu alimun hakim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adabun alim. Lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allaha ra'ufur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Ma zaka minkum min ahadin abadan walakinna Allaha yuzakki man yasha. Wallahu sami'un alim. ولا يأتل
لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Iya. Sadaqallahul azim. Terjemahan Surat An-Nur, surat ke-24, ayat 16 sampai dengan ayat 23. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau. Ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang yang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu atau berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.
Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang lengah, dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Dan mereka akan mendapat azab yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Lina, memang kalau membaca ya saya kagum sekali. Kok gak ada sing salah ya? Karena belajarnya sudah lama. Ya, tak boleh sing salah juga ada. Gunahnya, panjang pendeknya, makhrajnya, ya yang memang pembaca itu karunia sejak kecil oleh Allah ditakdirkan, ya, sudah akrab dengan Al-Quran. Maka bersyukurlah, ya, dan jangan begitu diem, ya, besok diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Sumalatus aluna yaumaidzin anin naim. Kemudian kamu pasti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Segala macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah tatkala di dunia ini dibuat untuk apa, ya? Nih, maka ada kewajiban mengajari orang, jangan tunggu orang itu datang kepada kita. Kalau bisa didatangi, tidak usah minta bayar, tidak usah minta apa-apa. Allah tadi yang ngatur, Allah itu yang maha bijaksana. Sudahlah, ya, percayakan bahwa kita tidak usah macam-macam itu. Allah Ta'ala sudah ngerti, butuh kita apa, sudah ngerti. Ini, baiklah, ya. Kita akan mempelajari surat An-Nur ini. Surat ini surat yang luar biasa sekali. Sebenarnya surat ini banyak cerita yang di awal-awal itu tentang fitnah besar yang ditujukan kepada keluarga Nabi, yang itu dipelopori oleh seorang munafik besar, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, karena dia itu ingin menjatuhkan martabat Nabi jadi orang terhormat seperti Nabi. Ternyata istrinya itu selingkuh, gitulah, ya. Jadi oleh karena itu dia itu bagaimana caranya? Ya, ketepatan dia mendapat peluang bahwa Siti Aisyah itu ketinggalan dari rombongannya, datang-datang diantarkan dengan salah satu sahabat namanya Sofan, ya, hanya berdua saja. Maka timbullah segala macam, ya, segala macam fitnah-fitnah, berita-berita bohong dan lain-lainnya. Maka Allah menepis di sini, ya. Menepis di sini dimulai oleh Allah dari orang yang tidak boleh, ya, menuduh. Kalau memang orang berzina itu dihukum. Hukumnya itu ada zina atau jina dua. Zina biasa, zina mukson. Kalau zina biasa dicambuk 100 kali dua-duanya, ya, ini. Kemudian Rasulullah menambah dihukum lagi, dibuang dari kampungnya selama 1 tahun tanpa dari Nabi. Ya. Kemudian yang mukson itu tidak terdapat di dalam Al-Quran karena itu sudah dimansuh, tetapi hukumnya tetap dijalankan. Ya kan, orang Yahudi juga merajam orang yang zina mukson, orang yang sudah pernah menikah, ya, sudah pernah menikah atau dalam keadaan menikah itu berzina, maka dosanya besar sekali. Untuk tobatnya saja harus dirajam, ya, harus dirajam. Oleh karena itulah Allah menutup segala macam pintu-pintu untuk menuju kepada perzinaan. Misalnya saling lirik, saling melihat, ya, saling mengatakan kata-kata yang tidak bagus, berduaan dan seterusnya, ya, itu diingatkan oleh Allah. Menuduh saja orang baik-baik itu berzina misalnya, maka disuruh harus mendatangkan 4 orang saksi. Ya, kalau dia tidak dapatkan hanya 2 orang saksi atau 3 orang saksi, 4 orang saksi, cambuk mereka, ya, dicambuk 80 kali.
dengan yang berzina itu sedikit sekali. Yang berzina 100 kali, dia 80 kali. Berarti dosanya sama besar. Ya. Orang menuduh orang baik-baik itu, kemudian dianggap orang pelacur atau orang yang suka menyimpang dari agama, ini dosanya dosa yang besar. Nah, kalau menuduh istrinya sendiri, ya, dia nemoni, pada itu ngunangi, menangkap basah misalnya, itu pun tidak bisa begitu saja istrinya dijatuhi hukuman. Nah, Allah dengan maha bijaksana karena tidak mungkin mendatangkan 4 orang saksi pada saat itu, maka si laki-laki yang menuduh diri harus bersumpah 4 kali bahwa dirinya benar melihat istrinya sedang berselingkuh. 4 kali sumpah. Sumpah yang kelima, semoga laknat Allah menimpa dirinya kalau sampai dia berdusta dalam menuduh ini. Ya. Nah, istrinya kalau gitu berhak untuk dirajam, tapi kalau dia bersumpah juga, saya tidak melakukan itu. Ya. Ini tuduhan bohong. 4 kali dia bersumpah bahwa tuduhannya itu bohong. Yang kelima, semoga murka Allah itu menimpa diri saya kalau tuduhan suaminya benar. Maka kalau sudah seperti itu, dua keluarga itu nampaknya sudah tidak bisa disatukan, pisah sama Nabi. Ya, perdekatan dua-duanya sudah. Dan itu sudah termasuk talak 3, tidak bisa kawin lagi. Ya. Orang yang li'an, yaitu saling melaknat satu sama lain, itu sudah harus dipisahkan. Dan tidak bisa bersambung lagi. Nah, ini baru dua-duanya ini terbebas dari hukuman rajam yang perempuan, yang laki-laki juga terbebas dari hukuman cambuk 80 kali karena menuduh, tapi dia sudah bersumpah tadi, sumpahnya 5 kali, 4 kali begini, yang 1 kali seperti tadi. Nah, kemudian ini terjadi pada peristiwa Siti Aisyah ini, ya. Peristiwa Siti Aisyah tatkala datang tiba-tiba kok dengan orang laki-laki, maka orang-orang ini ya, di ayat yang sedikit ke belakang sedikit, ya, pada membicarakan, ya, beritanya tentang Aisyah yang sama Sofwan berangkat ini, ya, dari mulut ke mulut, dari omong ke omong, terus berkembanglah, ya. Ya, kalau dalam riwayat itu kayaknya kira-kira 20 orangan, yang beberapa 40 orang. Tapi itu sudah menggegerkan. Soalnya yang digosipkan istri Nabi. Dan gosip seperti itu laris. Orang gak ngerti melok omong gitu loh. Ya coba kita lihat sedikit ceritanya dalam Al-Quran ini. Ittalaqaunahu, ya. Tatkala kamu menerima berita bohong itu, ya. Bi'alsinatikum dengan lidah kalian, dengan lisan kalian. Wa yaquluna, dan kamu mengatakan bi'afayub dengan mulut kalian. Jadi dari mulut kita kerungu, ya, kemudian dia cerita kepada orang lain, ya. Menurut kalian, malaisa lakum bi ilmu, kamu nggak ngerti sebenarnya, kamu melok-melok saja. Itulah tidak boleh kita memberitakan berita yang kita tidak yakin berita itu benar. Nah, kita itu kan suka share-share ini, ya. Itu nggak ngerti tenan, katanya ini ya. Kemudian ini dicaci, ini dicela. Udah, jangan mencari penyakit gitu loh, ya. Sudah, biar aja. Itu jangan diperdulikan. Ya, kita itu suka kadang-kadang hal-hal itu. Kemudian minta di-share, ya, supaya ini tahu semua. Padahal dia nggak ngerti sekali, ya. Di ayat ini disebutkan malaisa lakum bi ilmun, yang kamu tidak tahu ilmunya. Wa tahsabunahu hayyinan, ya. Kamu sangka memberitakan berita seperti itu ringan, nggak ada dosanya, ya, paling-paling ya istighfar kita aja sudah selesai. Padahal padahal berita yang seperti itu, ya, indallahi, di sisi Allah azim, besar, ya. Siksanya sangat dahsyat nanti kalau mendapat balasan di akhirat, ya. Kenapa? Ya, walau sampai tumuhu. Kenapa tatkala kamu mendengar berita bohong tentang Siti Aisyah yang dituduh untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu kepada Sofwan itu, kultum, kamu berkata, kenapa kamu tidak berkata seperti itu? Maya kunalana angtakan lama. Gak pantas aku gak apa-apa wong sebagai seorang mukmin kok melok-melok gosip, melok-melok gibah. Itu gak pantas sebenarnya. Orang-orang mukmin itu mestinya dengan sesama mukmin itu
senantiasa baik sangka. Jangan gitu. Oh iya pancenan ini. Nah ini pelajaran buat kita. Jangan sampai gampang-gampang seperti ini. Ya. Dikira itu ringan, tapi besar di sisi Allah. Walaulah itu sami'tumuhu. Kenapa tatkala kamu mendengar berita bohong itu kultum, kamu tidak mengatakan, maya kunalana anatakallama bihada. Gak pantas katamu ikut-ikut membicarakan berita-berita yang tidak jelas sumbernya dan kebenarannya tidak pasti. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Seandainya mereka itu dihukum oleh Allah, langsung mereka itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Hada buhtanun azim. Ini adalah berita bohong yang sangat besar sekali. Mestinya gitu. Kalau kita tidak ngerasani, jangan mau. Ya, jangan mantuk-mantuk saja. Inilah ya, rambu-rambunya di dalam Al-Quran. Ini diberi contoh ya, Siti Aisyah tatkala difitnah ini. Ya. Allah Ta'ala melarang orang seperti itu. Ya'idzukumullahu. Allah memperingatkan kamu ya, angta'udu limisli abadan, supaya kamu tidak mengulangi cara seperti itu, menyiarkan berita-berita selawahnya ingkung tu mukminin. Kalau kamu memang betul-betul orang beriman, jangan sampai memberitakan berita yang tidak jelas. Ya. Nih, musim yang sekarang itu harus hati-hati. Kita kadang-kadang ini PKI, macam-macam di sekolah marah PKI. Ya, saya itu dikirimi WA sama dari jamaah ini. Dan ini kok oleh politik kan PKI seperti itu PKI dulu. Kita itu nggak ngerti siapa yang PKI, siapa yang apa. Ya, ini saya memang melarang ini supaya kita tidak tetap utuh, tetap tidak ada satu sama lain saling curiga mencurigai. Maka kita tidak memperkenankan di grup kita ini membicarakan tentang politik. Kalau mau politik di luar monggo silakan, orang Islam boleh. Ya, tetapi grup ini supaya kita tetap satu, tidak usah kita apalagi musimnya kayak gini panas-panasnya ini, tidak usah kita mencela, mencaci atau menghina orang lain, apalagi nyatakan PKI dan lain-lainnya itulah ya, lebih baik kita hindarkan saja ya, karena kita tidak tahu hakikat yang tahu cuman Allah Ta'ala. Kemudian wa yubayyinullahu lakumul ayati. Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, syariat-syariatnya, undang-undangnya. Ya. Sebenarnya orang yang seperti itu berhak untuk mendapatkan murka Allah yang besar. Namun Allah masih memberikan kesempatan oleh dia itu untuk bertobat. Ya, bertobat atas apa yang dilakukan mereka ini. Ya. Wallahu alimun hakim. Allah itu mengetahui, namun bijaksana. Orang itu kadang-kadang hanya ikut-ikutan saja, maka ditunjuk istighfarnya. Barangkali dia saja bertobat kepada alimun maha mengetahui, hakim dan maha bijaksana. Ini memang belum layak ya, atau disiksa. Kalau disiksa seperti ini, memang nanti banyak yang akan mendapatkan. Ini maha bijaksana ini. Kemudian ayat yang ke-19 itu menerangkan kepada kita, jangan suka ya, kalau ada orang mukmin itu dituduh dan tuduhan kita itu supaya diviralkan gitu ya, enggak boleh. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang yuhibbuna, dia menyenangi angtasya untuk tersiarnya berita bohong, al-fakisata, berita keji, itu tersiar di antara orang-orang mukmin itu. Dia senang kalau ada ustadznya itu ada gosip dengan ini menggelapkan uang, misalnya membawa istrinya ustadz yang lain, kemudian bertengkar, disiarkan. Kan ini satu berita yang menarik kan seperti itu. Setan itu pintar sekali, maka nanti disata wala tatabi'u khutuwati setan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Innalladzina yuhibbuna an tafsi'al fahisata. Sesungguhnya orang-orang yang senang bahwa berita bohong itu, perbuatan yang keji itu tersiar ya. Filadzina amanu, di antara orang yang beriman. Jadi tatkala Siti Aisyah beritakan sudah Abdullah bin Ubay bin Salul menerangkan ini, wah seakan-akan dia tahu proses terjanjinya ini. Ya. Filadzina amanu, di antara orang beriman, lahum adzabun alim, mereka akan diancam oleh siksa yang sangat pedih. Ya. Itu tidak hanya di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul itu
ya menderita sekali tatkala sakit saja sudah penderitaannya luar biasa. Sampai meninggal dunia, sampai saking takutnya dia minta supaya nanti kalau meninggal dunia dikafani oleh gamisnya Nabi. Ya. Jadi gamisnya Nabi itu supaya diambil untuk mengafani dan minta yang menyolati dia itu Nabi. Ya. Begitu sampai mati betul, maka anaknya namanya juga Abdullah. Minta kepada Nabi pesannya ayahnya itu. Minta gamisnya juga supaya dijadikan kafan kafannya dia. Ya, padahal dia munafik, menantang Nabi, melawan Nabi dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu kemudian dia disolati oleh Nabi. Maka tatkala itu Umar bin Khattab itu sangat gregetan sekali, munafik ini kok mendapatkan perlakuan istimewa. Ya Rasulullah, ya kami para sahabat tidak ada yang seberuntung orang munafik ini. Ya dia dibungkus dengan gamismu. Kami tidak ada yang di sini. Kata Nabi kita, nggak ada apa-apanya. Ini cuma kain saja, ya biar aja kalau mereka itu nanti dapat siksa ya disiksa. Kemudian tatkala dimasukkan diludahi sama Nabi. Entah maknanya ludah itu apa, ya. Setelah itu Nabi mensolati dia, ya disolati, tarik bajunya sama Umar bin Khattab, ya. Kenapa kau solati orang munafik ini, ya? Mau orang munafik ini, ya, meskipun engkau solati dia sudah kafir menentang kita. Maka kata Nabi kita, biarlah ya, sampai kalau saya dilarang oleh Allah, maka turunlah surat At-Taubah ayat 84, ya, dan seterusnya itu, bahwa tidak boleh mensolati orang-orang kafir, orang-orang yang munafik yang sudah kita tahu orang munafik. Jadi kalau ada orang tidak sholat gitu, maka jadi ulama-ulama kalau dibawa masjid disuruh sholatnya biar disolati orang yang sama-sama tidak sholat saja. Orang-orang yang ini sudah saya ikut menyolati. Hanya kalau nanti di situ tidak ada yang mensolati, maka kita wajib untuk sholati karena menyolati fardu kifayah. Jadi orang yang tidak sholat sebagai pelajaran supaya dia jangan disolati aja, biar aja disolati sama-sama orang yang tidak sholat. Ya. Jadi yang menyiarkan ini, adapun alim di dunia wal akhirah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Ya Allah mengerti, ya. Kamu loh gak ngerti, diajari tidak bisa. Tidak dinasihati supaya menjadi manusia yang baik, tidak mau juga. Walau la fadlullahi alaikum. Kalaulah bukan karena karunia Allah, ya, yang diberikan kepada kalian, warahmatu dan nikmatnya, wa anallaha raufur rahim, dan Allah maha pengasih dan penyayang, pasti kamu sudah diadab tatkala kamu menyiarkan berita bohong itu. Jadi berita bohong itu dampaknya sangat signifikan sekali. Jadi kita bisa selamat ngerasani, menjunjung dan lainnya karena rahmat Allah saja. Allah menunggu kita supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia kepada kalian ini, ya, dan tidak membiarkan, ya, dan tidak membiarkan kalian hidup setelah larut dalam penyebaran bohong itu, ya, dan tidak memberi kesempatan untuk bertobat. Kalau Allah Ta'ala tidak memberi kesempatan bertobat, tidak ini, maka sudah habis kita ini. Karena apa? Karena orang yang berbuat seperti itu, fitnah-fitnah itu membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Disebutkan dalam tafsir ini, ya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia kepada kalian, tidak membiarkan kalian hidup setelah larut di dalam penyebaran berita bohong itu, dan tidak memberi kesempatan untuk bertaubat, tentu kalian sudah binasa. Akan tetapi karena kasih sayang Allah lah, ya, kepada para hambanya, Allah hanya membiarkan apa yang paling bermaslahat bagi hamba, sekalipun dia telah berbuat zalim kepada sesama, ditunggu supaya dia bertobat kepada Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, la tatabi'u khutuwati syaitan, baru wahai orang yang beriman, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, ya. Siapa langkah-langkah setan? Ngajak kita untuk memfitnah, menyebarkan berita bohong itu. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu mengikuti jalan dan jejak setan dengan menyebarkan kekejian di tengah-tengah kaum mukminin, yaitu
dengan memberitakan dari orang-orang yang menceritakan kepada kalian. Ya. Wa majatabi khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan itu, fa innahu ya'muru bil fahsya, maka sesungguhnya kita telah menyuruh pada setan itu menyuruh perbuatan yang keji, wal mungkar dan perbuatan yang mungkar. Ya. Nah, barang siapa menggunakan setan seperti itu. Jadi Allah Ta'ala itu sayang sama kita. Tidaklah kita dibinasakan. Kalau salah tidak langsung dibinasakan. Kalau salah tidak langsung dibinasakan. Tapi ditunggu kita bertobat. Seandainya kita salah langsung dibinasakan. Habislah semuanya. Seperti disebutkan di dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl surat nomor berapa? 16. Surat nomor 16. Surat nomor 16 ya Pak ya? Iya. Ya, ayatnya ayat 61 Pak Tuh. 61 ya. Oke. Jikalau Allah menghukum manusia karena kedolimannya, niscaya tidak akan tinggalkannya, maksudnya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Ya, jadi kalau kita dosa langsung dihukum, ya. Habis kita ini kata Allah Ta'ala. Karena apa? Karena kita tuh banyak berbuat dosa, ya. Kita berbuat dosa ditunggu oleh Allah Ta'ala tobat, ya. Ya, berbuat dosa masih ditunggu sampai. Maka di dalam surat Al-Fatihah itu namanya ada Maliki Yaumiddin, ya. Dialah yang menguasai atau yang merajai atau yang memiliki Yaumiddin, hari pembalasan. Jadi hari pembalasan itu disiapkan oleh Allah besok di akhirat. Yang di dunia ini masih belum balasan yang sesungguhnya. Sempurnanya balasan itu besok di akhirat. Ya. Nanti kita berbuat dosa enggak? Langsung dihukum, dibiarkan dulu. Di dalam surat Al-Imran Pak. Surat Al-Imran, surat nomor 3, ayatnya ayat 185. Monggo Pak. Pak Tomo? Oh, dimut Ustaz ya Ustaz. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan masukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Masya Allah. Ya kalau begitu ya kita lihat segala-galanya ini ya. Innama tuwafamuna ujurakum yaumal qiyamah. Besok sempurnanya. Kita sekarang susah sing ngaji karo sing gak ngaji podo wae ya. Enggak ada kita kelebihannya apa-apa enggak ada. Yang enggak ngaji ya selamat, sing ngaji ya sukut ya, sing turu ya enggak apa-apa. Bahkan sekarang yang mencopet itu malah untuk duit. Karena apa? Sempurnanya balasan itu besok di hari kiamat, bukan sekarang. Sekarang itu adalah tempat ujian saja ya. Jadi walakin Allah yuzaki mayasa, akan kami Allah membersihkan siapa saja yang digendaki ya oleh Allah Ta'ala, disucikan. Dia menghendaki di antara makhluknya dengan menerima taubat mereka ya. Kita masukkan ayat yang ke berapa tadi, 21 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu sampai ikuti jejak atau langkah setan ya. Wa may yattabi'u khutuwati syaitan, barang siapa yang senantiasa senengannya mengikuti jejak syaitan, membawa berita-berita bohong, menyiarkan berita bohong, di sini kaitannya fa innahu, maka sesungguhnya ia ya'muru bil fahsya, sudah setan itu mengajak kepada manusia untuk berbuat keji, wal mungkar dan perbuatan mungkar. Walau fadlullahi alaikum, kalau bukanlah karena karunia Allah kepada kalian ya, kepada kita ini ya, alaikum warahmatu, dan rahmatnya, mazaka minkum min ahadin abadan, tidak ada seorang pun di antara kalian itu yang terbersihkan dari godaan setan ya. Ini karena Allah Ta'ala memang membersihkan sehingga kita tidak terpengaruh godaan setan itu.
Walakin Allah yuzaki mayasya. Allah yang membersihkan pada siapa saya dikenai. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, ayat yang ke-22 ini menerangkan kepada kita pada suatu saat ya, sahabat Abu Bakar ini tatkala anaknya difitnah ya oleh Mistah, ya, Mistah bin Salah namanya ya, Ulsasah ya, Mistah ini dijamin oleh Abu Bakar makannya, belanjanya setiap bulan karena dia itu ikut hijrah dalam keadaan miskin ya, memang tidak punya apa-apa. Tapi tatkala terjadi berita bohong ini dia ikut menyiarkan. Mestinya kan menutup seperti tadi. Ya, kenapa orang-orang beriman itu tatkala ada berita bohong itu dia mengatakan bahwa nggak pantas kalian ikut berkata seperti itu. Ini adalah berita bohong yang nyatakan begitu tadi di ayatnya. Nah ini ternyata dia ikut menyiarkan sampai Abu Bakar itu jengkel sekali. Ini nggak mau membela tambah menyiarkan, maka dia bersumpah. Ya, sudah mulai hari ini, bulan ini dan seterusnya saya tidak akan memberikan belanja lagi, biar ditanggung sendiri. Ya, maka akhirnya turunlah ayat ini. Ya. Wala ya'talil ulul fadli ya. Maka janganlah bersumpah ya ulul fadli kepada bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan. Ulul fadli mempunyai karunia, orang kaya ini minkum di antara kalian wasyatu dan keluasan rezeki ayu tuh ulil kurban, bahwa dia tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya, wal masakina dan orang-orang miskin. Dan misalnya kita punya tetangga yang miskin gitu ya, kemudian kita tiba-tiba bersumpah kayak ini ya mungkin memfitnah kita atau membuat kita susah lah gampangnya ya, rumah kita sering mungkin dikasih kotoran apa, kemudian dia bersumpah wis ya saya tidak akan lagi nyopot, tidak akan lagi bantu, yang lain dibantu, maka tidak boleh itu. Orang-orang muslim tidak boleh seperti itu bersumpah itu. Wal muhajirin dan bersumpah kepada tidak akan memberi orang muhajirin, pada orang muhajirin miskin-miskin ya, wa musira fisabilillahi wal ya'fu dan hendaklah ia memaafkan meskipun difitnah, dimakan, wal yasfahu dan hendaklah mereka berlapang dada. Jadi menerima saja tidak apa-apa, biar Allah Ta'ala yang membalaskan. Kemudian janjinya Allah, ala tuhibuna, apakah kamu tidak senang ayakfirullahu lakum, bahwa Allah nanti kalau kamu memaafkan, Allah akan memaafkan dosa-dosamu. Maka tatkala turun ayat ini langsung Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya akan memaafkan, saya mau dimaafkan oleh Allah, dan saya cabut sumpah saya ini dengan puasa tiga hari. Jadi cabut sumpah karena sudah sumpah. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun dan maha penyayang. Innalladzina yarmunal musallati, kemudian orang-orang yang memfitnah orang-orang perempuan-perempuan baik itu menjadi perempuan zina kan? Al-ghafilati yang lalai dari perbuatan ini gak ngerti ya, mereka itu perbuatan seperti itu ya. Al-ghafilat mukminati mukmin lagi, maka orang yang menuduh seperti itu lu'inu fid dunya wal akhirah, akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat, walahum adzabun adzim, bagi mereka siksa yang sangat pedih. Baiklah, sampai di sini sementara. Ini sudah masuk jam 6.37. Monggo kalau ini saya kembalikan pada Pak Azwar.